Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diara Rosmaida dari kelas 11 TKJ 1. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang Linux installation. Nah, sebabnya itu mengenai pengenalan CLI dan GUI, metode instalasi, install Ubuntu Server, install Ubuntu Desktop, install CentOS, dan yang terakhir, install Debian. CLI and GUI. CLI merupakan singkatan dari Command Line Interface dan GUI merupakan singkatan dari Graphical User Interface. Banyak tugas administratif dapat diselesaikan baik dari perintah CLI atau dari dalam aplikasi grafis GUI. Hampir selalu ada banyak fleksibilitas dan kemampuan tambahan dalam pendekatan baris perintah CLI. Kelemahan dari baris perintah, bagaimanapun adalah bahwa administrator mungkin memiliki lebih banyak hal untuk diingat atau dicari ketika suatu tugas harus diselesaikan. Ada berbagai lingkungan desktop grafis yang digunakan di Linux. Contohnya lingkungan desktop grafis, GNOME, XFCE, LXDE, KDE, MATI, Cinnamon, dan Bashi. Metode instalasi. Kamu perlu memutuskan teknik dan cara mana yang akan kamu gunakan dalam pengoperasian sistem operasi Linux. Baiknya kamu pilih sesuai dengan kondisi spek komputermu saat ini. Linux bisa kalian install dan coba dengan berbagai macam cara, di antaranya Live CD atau CD-ROM, kemudian virtualisasi, contohnya virtual machine, VirtualBox, atau VMware. Kemudian ada DualBoot. Nah, DualBoot ini tuh punya dua sistem operasi, misal ada Windows dan Linux. Dan terakhir ada Full OS. Nah, karena di video sebelumnya saya telah menginstal Ubuntu Server, maka di sini saya tidak akan mempraktikkannya lagi. Untuk file ISO-nya itu kalian bisa cari di web resminya Ubuntu, atau kalau misalnya mau nyari Debian itu bisa langsung dari pusatnya. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya menginstal Ubuntu Desktop di VirtualBox. Langsung saja kita klik New. Kemudian di sini name-nya kita isi. Nah, untuk bagian sininya kalian bebas mau isi apa aja. Di sini saya isinya Ubuntu Desktop. Kemudian bisa next. Nah, untuk memory size-nya saya ubah menjadi 4096 MB atau 4 GB, kemudian next. Untuk hard disk-nya itu pilih yang ini, create a virtual hard disk now, kemudian create. Untuk hard disk file type-nya pilih yang VDE, kemudian bisa di next. Storage on physical hard disk-nya pilih yang dynamically allocated, kemudian next. Ininya 10 GB, bisa create. Nah, kemudian kita pergi ke setting dan ke storage. Di sini klik yang empty, kemudian yang ini. Kita masukkan file ISO Ubuntu Desktop-nya, yang choose. Kemudian masukkan. Nah, untuk prosesornya saya akan ubah menjadi 2. Jika sudah bisa oke, kemudian langsung jalankan Ubuntu Desktop-nya. Untuk jaringannya kalau bisa dimatikan atau tidak terhubung ke internet agar prosesnya lebih cepat. Di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai.
untuk bagian sininya kita pilih yang English. Kemudian di sininya kita pilih yang install Ubuntu. Untuk keyboardnya pilih yang English US sama English US juga. Kemudian bisa continue. Nah, untuk update and other software-nya, pilih yang normal installation. Jadi kalau kita milih yang ini itu bakal lebih lengkap. Misal ada web browser, utilities, office software, games, and media player. Kalau yang minimal installation itu hanya web browser and basic utilities. Nah, untuk other option-nya kita pilih yang install third party software. Kemudian kita bisa continue. Untuk installation type-nya itu kita pilih yang RSDisk and install Ubuntu. Kemudian bisa install now. Bisa continue. Nah, untuk bagian sininya itu lokasi di mana kita berada. Nah, di sini saya pilihnya Jakarta. Nah, Jakarta time Indonesia. Kemudian bisa continue. Nah, untuk your name-nya itu kalian bebas mau isi apa aja, termasuk yang kesininya juga. Di sini saya isi nama saya, Yara Rosmaida. Kemudian nama komputernya saya ubah menjadi Ubuntu. Untuk username-nya saya pilih Diara. Untuk password-nya kalian bebas. Nah, jika ada weak password ini artinya password kalian itu lemah atau kurang aman. Nah, kalian bisa mengubahnya atau jika ingin tetap yang ini, itu nggak apa-apa. Kemudian bagian sininya pilih yang require my password to login. Kemudian bisa continue. Kita tunggu. Nah, jika sudah ada tulisan restart now, kita bisa klik saja. Nah, untuk di sininya kita bisa enter.
kita bisa klik ini, kemudian masukkan password yang sudah kalian setting tadi. Nah, untuk connect your only account, itu kalian bisa skip aja. Kemudian langsung next, ini juga next, dan ini kita langsung done. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Itu kalian bisa ke Firefox, kemudian Thunderbird Mail, dan masih banyak yang lainnya. Untuk penginstalan Ubuntu Desktop sudah selesai. Kemudian untuk CentOS itu menginstalnya itu hampir sama dengan Ubuntu Desktop, namun ada beberapa yang berbeda. Kita langsung saja klik New. Kemudian di sini kalian bebas ya, name-nya mau apa. Saya mau isi name-nya CentOS. Kemudian ininya otomatis berubah menjadi Linux dan sini. Kemudian bisa next aja. Untuk memory size-nya itu saya isi 1024 MB yang direkomendasiin oleh VirtualBox-nya. Kemudian bisa next. Untuk hard disk-nya tetap yang create a virtual hard disk now, kemudian create. Untuk type hard disk-nya itu VDI, kemudian bisa next. Dan ininya tetap dynamically allocated next. Nah, untuk di sini saya ubah menjadi 10 MB. Kemudian bisa create. Nah, pergi ke setting. Kemudian saya ubah terlebih dahulu prosesornya ke sistem, kemudian prosesor menjadi 2. Kemudian ke storage dan masukkan file si CentOS-nya yang ini. Kemudian choose a disk file. Kemudian masukkan si ISO-nya. Kemudian open. Nah, bisa klik OK. Jika sudah, kita bisa jalankan CentOS-nya. Ini kita pilih yang ini, paling atas, bisa enter aja. Kita tunggu beberapa menit. Saya skip saja biar videonya tidak lama. Nah, untuk bagian bahasanya itu kita pilih yang English, United States, kemudian bisa continue. Kita pergi ke date and time. Kemudian di sini bagiannya kita pilih Asia. Untuk city-nya kita pilih Jakarta. Kemudian bisa
Done. Kemudian software selection-nya kita pilih yang server with GUI. Kemudian done. Nah, untuk installation destination-nya kita pilih yang automatically configure partitioning. Kemudian done. Untuk network and hostname-nya kita klik yang ini sampai tulisannya itu connected. Done. Jika sudah, kita klik yang begin installation. Nah, di sini kita isi root password-nya bebas, mau apa aja. Di sini ada keterangan weak yang artinya lemah. Jadi kata sandi atau password yang ini tuh lemah. Jadi kalian bisa ganti atau biarkan juga nggak apa-apa. Jika ada weak itu kita langsung klik down-nya tuh 2 kali. Gitu. Kemudian kita ini user creation. Ya, untuk full name-nya itu terserah mau diisi apa. Saya isinya Diara Rosmaida. Untuk username-nya saya isi Diara. Ini password-nya mau yang sama seperti sebelumnya juga boleh, atau mau beda juga tidak masalah. Kemudian bisa jadi kita tunggu sampai selesai. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa klik. Kemudian masukkan password-nya. Bisa sign in. Nah, tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman. Kita bisa cek aplikasinya ke sini. Ini ada terminal, dokumen, Firefox, dan masih banyak yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada install Debian. Kita langsung saja pergi ke new. Kemudian di sini name-nya kalian bebas mau isi apa. Di sini saya isi Debian. Kemudian langsung next. Memory size-nya itu 1024 yang direkomendasiin oleh VirtualBox-nya. Kemudian next. Ininya hard disk-nya pilih yang create a virtual hard disk now. Ininya VDI, kemudian next. Ininya dynamically allocated, next. Nah, untuk size-nya yang di sini itu saya akan ubah menjadi 15 GB. Kemudian bisa create. Kita pergi ke setting. Kemudian kita ke storage dan pilih yang empty. Kemudian masukkan file ISO Debian-nya. Bisa open. Nah, kemudian ke sistem. Oke, jika sudah bisa klik OK. Kemudian langsung jalankan Debian-nya.
Untuk bagian bahasanya itu kita pilih yang English, kemudian bisa continue. Kemudian untuk location-nya itu kita pilih yang other, kemudian continue. Nah, di sini kita pilih yang Asia, kemudian continue. Di sini kita pilih yang Indonesia. Klik continue. Configure locales country to base default local settings on-nya pilih yang United States. Bisa klik continue. Kemudian yang came up to use-nya pilih yang American English. Continue. Kita tunggu sampai selesai. Bagian hostname-nya saya akan isi Debian, kemudian continue. Untuk domain name-nya di sini saya akan isi sekolahan.com. Kemudian bisa continue. Nah, untuk root password-nya itu kalian bebas mau isi sesuka hati kalian. Di sini saya akan kemudian enter-nya. Jika sudah bisa klik continue. Nah, untuk full name-nya di sini kalian juga bebas mau isi apa. Di sini saya isi nama saya. Kemudian continue. Nah, untuk username-nya saya Diara aja. Kemudian continue. Untuk password di sini itu kalian mau sama seperti yang sebelumnya atau mau yang baru juga gak apa-apa. Kemudian continue. Nah, untuk select a city in your time zone-nya itu sesuaikan dengan daerah masing-masing. Misal kalian tinggalnya di Jawa, itu pilih yang Western. Kalau di Sulawesi atau di yang lainnya itu pokoknya sesuaikan saja. Bisa klik continue. Bagian partition disk-nya itu kita pilih yang guided use entire disk. Bisa continue. Kemudian langsung continue yang ini. Untuk selected for partitioning, itu pilih yang all files in one partition. Karena ini tuh direkomendasiin untuk user baru. Jadi kalian bisa pilih yang ini. Bisa klik continue. Finish partitioning and write change to disk. Bisa continue. Nah, untuk bagian sininya itu kita pilih yang yes, kemudian continue.
Untuk scan extra installation medianya, kita pilih yang no, lalu continue. Nah, untuk use a network mirror-nya kita pilih yes, kemudian continue. Untuk negaranya kita pilih yang Indonesia. Di sininya kita pilih yang ini. Bisa continue. Bagian sininya kita kosongkan. Untuk participate-nya kita pilih yang yes, kemudian continue. Nah, untuk di sininya itu kita pilih yang Debian desktop dan yang standar system utilities. Jadi hanya 2. Jika sudah, bisa klik continue. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya di sini ada install the group. Kita pilih yes, kemudian bisa continue. Nah, teman-teman, jika sudah muncul seperti ini, bisa klik yang ini. Kemudian masukkan password-nya. Enter. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.